Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arasa dengan nomor induk mahasiswa 121220123 dari jurusan Teknik Kimia Universitas UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Kimia S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dari tugas kimia organik. Kebetulan saya mendapat tema yaitu amines atau amina. Jadi saya akan membahas jurnal dengan judul Kemajuan Terbaru dalam Penginderaan Fluoresen dan Kolorimetri untuk Amina Organik yang Mudah Menguap dan Amina Biogenik dalam Makanan. Jadi eh, jurnal ini dibuat oleh Ziyong Li dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, selanjutnya, jadi kebetulan saya mendapat tema Amina, jadi saya akan menjelaskan dahulu apa itu Amina. Amina adalah kelas nyawa kimia yang terdiri dari satu atau lebih gugus amino NH2 yang terikat pada satu atau lebih atom karbon dalam kerangka molekul. Amina merupakan turunan dari amonia atau NH3, di mana satu atau lebih hidrogen dalam amonia digantikan oleh gugus alkil atau aromatik. Amina dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada amina primer. Amina primer memiliki satu gugus amino yang terikat pada atom karbon pusat. Contohnya adalah metilamina dan etilamina. Yang kedua yaitu amina sekunder. Amina sekunder memiliki dua gugus amino yang terikat pada atom karbon pusat. Contohnya adalah dimetilamina dan dietilamina. Yang ketiga ada amina tersier. Amina tersier memiliki tiga gugus amino yang terikat pada atom karbon pusat. Contohnya seperti triametilamina dan trimetilamina dengan seperti ini. Di kelas selanjutnya, terkait dengan jurnal tadi, amina adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi NH2 amino. Amina dapat bereaksi dengan banyak reseptor sebagai nukleofil selain bertindak sebagai basa. Amina organik yang mudah menguap dan amina biogenik yang dihasilkan oleh degradasi asam amino dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan sesuai sehingga penting untuk mengeksploitasi teknologi yang andal dan metode deteksi sensitif untuk amina guna memastikan keamanan pangan dan kesehatan dari masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk memberikan informasi terbaru tentang kemajuan dalam penginderaan fluoresen dan kolorimetri untuk amina organik dan biogenik dalam makanan. Pada jurnal ini, para penulis membahas secara singkat tentang teknologi penginderaan fluoresen dan warna yang dapat memantau amina dengan sensitivitas dan selektivitas tinggi, respon cepat, pengoperasian yang mudah, dan biaya yang rendah. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang pentingnya teknologi ini dalam meningkatkan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan masyarakat, masyarakat semakin memperhatikan kualitas dan keamanan makanan. Dari statistik, lebih dari 600 juta orang jatuh sakit dan lebih dari 400.000 orang meninggal setiap tahunnya karena masalah keamanan dari pangan.
Sejauh yang kita ketahui, setiap mata rantai dalam rantai makanan dapat secara langsung mempengaruhi kualitas produk makanan, seperti penyimpanan yang tidak tepat, perubahan suhu, atau kontaminasi silang selama penanganan. Oleh karena itu, kontrol kualitas makanan sangat penting bagi industri makanan dan konsumen. Perhatian harus diberikan untuk mengembangkan beberapa strategi untuk mengontrol kualitas makanan dengan secara teratur, menentukan kandungan yang melekat pada bahan makanan. Kontaminan. Apa sih kontaminan itu? Kontaminan makanan adalah bahan kimia atau mikroorganisme yang tidak seharusnya ada pada dalam makanan dan dapat menyebabkan bahaya kesehatan bagi konsumen. Kontaminan makanan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan, proses produksi makanan, atau kesalahan dalam penanganan dan penyimpanan makanan. Beberapa contoh kontaminan makanan meliputi bakteri patogen, virus, jamur, pestisida, logam berat, dan senyawa kimia berbahaya lainnya. Oleh karena itu, kontrol kualitas makanan sangat penting bagi industri makanan dan konsumen untuk memastikan keamanannya. Amina biogenik toksik atau BA dan amina organik volatil atau VOA adalah dua jenis kontaminan makanan yang dihasilkan dari degradasi asam amino dalam makanan berprotein tinggi oleh enzim endogen dan mikroba. Jadi, amina biogenik toksik atau BA dan amina organik volatil VOA itu kontaminan makanan yang akan dibahas pada jurnal kali ini. Selanjutnya, perbedaan dari amina biogenik toksik dan amina organik volatil. Yang pertama yaitu amina biogenik toksik dahulu. Amina biogenik toksik atau BA adalah salah satu jenis kontaminan makanan yang dihasilkan dari degradasi asam amino dalam makanan berprotein tinggi oleh enzim endogen dan mikroba. Amina biogenik toksik atau BA biasanya tidak mudah menguap dan bersifat toksik serta berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu dua ada amina organik volatil atau VOA. Amina organik volatil atau VOA adalah salah satu jenis kontaminan makanan yang dihasilkan dari degradasi asam amino dalam makanan berprotein tinggi oleh enzim endogen dan mikroba. Amina organik volatil mudah menguap dan dapat menurunkan kualitas organoleptik makanan karena menghasilkan bau yang tidak sedap. Dan ini adalah gambar struktur molekul amina organik volatil utama atau VOA dan amina biogenik BA yang terdapat dalam berbagai produk makanan. Dapat dilihat di sini terdapat gambar volatil organik amins dan biogenik amins. Dapat lihat perbedaannya. Baiklah, selanjutnya produk sampingan degradasi protein, terutama termasuk metalamin, dimetilamin, trimetilamin, amonia, putresin, histamin, kadaverin, dan dopamin, dapat secara serius menyebabkan penurunan kualitas makanan. Setelah protein dihidrolisis, beberapa PA dan amonia dihasilkan oleh dekarboksilasi dan deaminasi dalam proses pembusukan. Selain itu, zat karsinogenik yang disebut nitrosamin dihasilkan karena PA bereaksi dengan nitrit yang tersedia dalam daging. Selanjutnya, sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, BA dalam jumlah besar dalam makanan busuk dapat menyebabkan aktivitas abnormal.
dan penyakit di pusat sistem saraf. Oleh karena itu, pemantauan konsentrasi untuk VOA dan BA dalam makanan merupakan indeks penting dari kualitas dan keamanan makanan untuk dikonsumsi. Selanjutnya, sejauh ini, banyak metode yang telah dikembangkan untuk mendeteksi VOA dan BA untuk mengetahui kualitas makanan secara real time. Misalnya, kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas, kromatografi gas spektrometri massa, susunan kolorimetri, sistem elektrokimia, spektrometri mobilitas ion, spektrometri mikrokristal kuarsa, ELISA, dan lain-lain. Namun, ini teknik deteksi tradisional yang biasanya dikenakan biaya yang mahal, operasi yang rumit, waktu respon yang lambat, dan operasi yang tentunya memakan waktu lama, sehingga membatasi aplikasi yang tersebar luas. Sensor kimia telah dieksplorasi secara luas karena keunggulannya yang tak tertandingi, seperti selektivitas dan sensitivitas yang tinggi, perangkat yang murah, pengoperasian yang mudah, dan respon yang cepat dibandingkan dengan teknik konvensional tradisional yang tadi ya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah sensor kimia untuk deteksi aminat telah banyak dikembangkan. Nah, di sini ulasan ini memberikan gambaran singkat mengenai kemajuan terkini dalam penginderaan fluoresen dan kolorimetri untuk VOA dan BA dalam kualitas makanan. Pemantauan dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2018 dibagi berdasarkan arsitektur material penginderaan. Untuk material penginderaan aktif IA, material penginderaan berbasis kerangka organik logam dan oksida logam, material penginderaan berbasis reaksi, material penginderaan berbasis nanopartikel, dan material penginderaan lainnya. Terakhir, prospek bahan dan perangkat penginderaan baru untuk pemantauan kualitas makanan secara real-time itu juga diperkirakan. Kemajuan dalam penginderaan fluoresen dan kolorimetri untuk VOA dan PA dalam makanan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali probe fluoresen dan kolorimetri untuk mendeteksi berbagai amina yang telah dikembangkan. Namun, sensor fluoresensi konvensional biasanya memiliki kinerja yang buruk pada konsentrasi yang lebih tinggi dan aplikasi pendeteksi solid state yang dikaitkan dengan pendinginan yang disebabkan oleh akresi. Oleh karena itu, para peneliti telah mengembangkan bahan penginderaan aktif IA atau aggregation induced emission untuk meningkatkan sensitivitas dan selektivitas deteksi amina organik dan biogenik dalam makanan. Ya, nah, dalam konten ini, bahan penginderaan AIE telah dirancang dan dikembangkan untuk mengevaluasi kesegaran makanan melalui deteksi amina, terutama turunan dari tetrapeniltelin, turunan hidrogen kumarin, guinosalin desaingan, dan turunan benzodiazo. Selanjutnya, nah, sebagai contoh, Tang dan Lam dan kawan-kawan mengembangkan beberapa siklus polyhetero yang mengandung TPA dan oxaxin dengan fitur IA. Polimer satu menunjukkan emisi yang kuat dalam keadaan padat dan perubahan fluoresensi yang signifikan pada protonasi dan deprotonasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, film tipis produk terprotonasi 1-H2+ menunjukkan penginderaan fluoresen reversibel yang cepat dengan batas deteksi rendah atau sekitar 960 ppb untuk amonia yang digunakan dengan baik untuk mendeteksi amonia. Selanjutnya,
Meskipun sejumlah bahan penginderaan amina biogenik aktif IgE telah dirancang secara rasional dan berhasil dikembangkan, sebagian besar bahan fluoresen responsif sinyal tunggal yang ada masih belum dapat memenuhi kinerja pendeteksian. Bahan penginderaan fluoresen rasio menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mendeteksi VOA dan BA secara akurat dengan mengkalibrasi sendiri intensitas kedua sinyal fluoresen. Salah satunya dapat menormalkan indikator analit dengan berfungsi sebagai referensi internal. Dalam konteks ini, kelompok Tang dan Xiong mengembangkan AI gen baru yang peka terhadap pH dengan donor reseptor yang khas fitur struktural. Protonasi-deprotonasi ASG akan menghasilkan emisi bergeser biru atau merah akibat atenuasi atau intensifikasi interaksi DA, sehingga memastikan respon sinyal yang radiometrik. Setelah itu, ASCII akan secara fisik disimpan pada filter kualitatif secara kertas dan kemudian diasamkan dengan asam fluorida atau HCl, sehingga mereka berhasil membuat chip kertas berlabel H+ ASCII. Kepingan kertas berlabel H+, chip kertas berlabel ASCII, menunjukkan respon kolorimetri bimodal dan fluoresensi radiometrik yang unik terhadap uap amonia yang disebabkan oleh deprotonasi H+ ASG. Nah, oleh karena itu, keping kertas ini dapat diaplikasikan sebagai sensor kolorimetri bimodal dan fluoresensi rasiometrik untuk pemantauan amina biogenik dalam makanan. Di bawah kondisi optimal, pemantauan kesegaran makanan laut dan daging secara visual dan real-time yang tidak merusak pada suhu penyimpanan yang berbeda telah dilakukan pada chip kertas berlabel H+ASG, yang selanjutnya akan dikonfirmasi melalui metode indeks amina biogenik normatif atau PAI dengan HPLC. Laporan ini menyeratkan bahwa sensor fluoresen rasiometrik berbasis eigen dapat memberikan pemantauan yang akurat terhadap amina biogenik dalam berbagai makanan kemasan. Selanjutnya, yaitu kerangka yang kerja logam organik atau MOF. Kerangka kerja logam organik atau MOF dengan fitur kristal berpori yang unik yang dibuat melalui perakitan mandiri koordinasi antara ligan organik fungsional dan ion atau ion logam atau gugus. Baru-baru ini MOF telah dipelajari secara ekstensif sebagai bahan penginderaan baru untuk mendeteksi berbagai senyawa organik yang mudah menguap atau VOC dan gas. Dibandingkan dengan bahan penginderaan organik murni, MOF berpori memiliki banyak keunggulan tentunya. Misalnya, luas permukaan yang besar, reversibilitas yang tinggi, situs yang dapat difungsikan, ukuran pori yang dapat disesuaikan, dan stabilitas kimia dan termal yang baik. Dalam penelitian ini, bahan penginderaan berbasis MOF dapat berfungsi sebagai platform deteksi amina yang menjanjikan dengan selektivitas dan sensitivitas yang ditingkatkan. Kemudian, sejumlah bahan MOF untuk penginderaan amina telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir, di mana penggabungan umum kekurangan elektron. Dalam penelitian ini, bahan penginderaan berbasis MOF dapat berfungsi sebagai platform deteksi amina yang menjanjikan dengan selektivitas dan sensitivitas yang dapat ditingkatkan. Kemudian, sejumlah bahan MOF untuk penginderaan amina telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir, di mana penggabungan umum kekurangan elektron ligan ke dalam kerangka MOF yang disukai untuk mengenali amina yang kaya elektron karena situs interaksi transfer muatan ditawarkan. Baru-baru ini juga, Chen dan rekan-rekannya mengembangkan sejenis film MOF hierarkis berbasis
lantanida baru atau BHP-MOF melalui metode deposisi elektrokimia katodik. Film BHP-MOF yang dibuat menunjukkan warna struktural yang cerah di bawah cahaya sekitar yang dihasilkan oleh struktur makropori yang teratur, serta warna neon yang kuat pada penyinaran sinar UV yang berasal dari landanida bercahaya yang menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang mode Gardner. Selain itu, film BHP MOF menyajikan sponsor optik yang berbeda untuk 6 amina organik volatil atau VOA dalam mode fluoresen dan reflektif. Dalam mode reflektif, pergeseran puncak spektrum film BHP MOF yang mencerminkan perubahan indeks bias yang disebabkan oleh absorpsi tamu diamati ketika 6 VOA jenuh telah diserap oleh BHP MOF. Di antara mereka semua tadi, setelah terpapar metil atina, pergeseran merah terbesar terdeteksi. Kenapa bisa terdeteksi? Itu disebabkan karena ukuran molekul yang sangat kecil. Selain itu, film BHP-MOF menunjukkan rasio respon fluoresensi sekitar 1544 atau 1612 terhadap 6 VOA jenuh. Oleh karena itu, probe berbasis MOF menyediakan platform yang luar biasa untuk pemantauan dan identifikasi multi-analitik dalam keamanan pangan. Kelas lain dari zat terkait logam yang berhubungan dengan fungsionalitas oksida logam yang telah menunjukkan kinerja yang baik seperti keandalan, selektivitas, sensitivitas yang tinggi, serta biaya yang rendah dalam mendeteksi amina dan kesegaran daging. Sebagai contoh, Zhang Danzeng dan kawan-kawan telah menyiapkan TIO atau TIC 232 kali struktur dengan metode hidrotermal. Dibandingkan dengan TIC T32 kali murni, TIO atau TIC 232 kali menunjukkan batas deteksi yang lebih rendah, waktu responnya lebih pendek, dan selektivitas yang lebih baik terhadap amonia. Nah, selain itu, sensitivitasnya dengan batas deteksi atau sekitar 156 ppt ditingkatkan di bawah penyinaran dengan sinar UV. Untuk praktis penulis, merancang, dan mengembangkan perangkat, pemantauan waktu nyata, termasuk sistem pengontrol mikro dan komunikasi jarak dekat atau NFC, untuk memantau kesegaran udang, daging babi, dan ikan yang merupakan produk bekas pakai. Diperkirakan akan diterapkan sebagai teknologi penginderaan baru dalam keamanan pangan pemantauan. Selanjutnya yaitu bahan penginderaan berbasis reaksi. Probe fluoresen berbasis reaksi kimia antara bahan penginderaan dan analit objek telah menarik perhatian yang semakin meningkat dengan pertimbangan biaya yang rendah, sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, serta proses pengoperasian yang sederhana. Ketika reaksi kimia telah terjadi, perubahan struktur kromofor sensor dapat menyebabkan penyerapan yang besar dan perubahan fluoresensi yang umumnya mudah dirasakan oleh mata. Nah, dengan demikian, probe ini akan mencapai kemungkinan dan spesifitas untuk mendeteksi analit pada berbagai panjang gelombang. Sepengetahuan kami, amina dapat bereaksi dengan banyak reseptor sebagai nukleofil selain bertindak sebagai basa. Nah, baru-baru ini juga banyak problem amina telah dikembangkan berdasarkan berbagai reaksi seperti adisi nukleofilik, pembentukan basa Schiff, reaksi pembukaan cincin, dekomposisi,
pertukaran amina dan siklisasi, reaksi aminolisis ester, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Zhang dan rekannya secara rasional telah merancang dan telah mengembangkan bahan fluoresen rasiometrik responsif amina yang dimodifikasi oleh ikatan selulosa untuk mendeteksi kesegaran makanan laut secara visual dalam waktu yang nyata atau real time. Protoporphin sebagai referensi internal atau fluoresin isothiocyanate sebagai indikator diimobilisasi secara kovalen pada selulosa asetat atau Ca untuk mendapatkan CaFITC dan CaP-PIX. Setelah itu, serangkaian bahan fluoresen padat dengan emisi ganda diperoleh dengan mencampurkan CaFITC yang memancarkan warna hijau dan CaPPIX yang memancarkan warna merah dalam proporsi yang berbeda. Apabila telah terpapar amonia, fluorensi hijau akan meningkat. Seperti pada gambar di sini, fluorensi hijau akan meningkat apabila terpapar oleh amonia. Yang warna merah ini itu dari CaPPIX yang memancarkan warna merah dan CaFITC yang memancarkan warna hijau. Kelas selanjutnya diamati karena reaksi perampasan proton dan pembukaan cincin FITC, sedangkan fluoresensi merah PPIX tetap tidak berubah karena tidak responsif terhadap amonia. Fluoresensi hijau dalam campuran secara bertahap meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi amonia. Oleh karena itu, sebuah perubahan warna fluoresensi yang jelas dapat dideteksi dengan jelas dari merah menjadi oranye, kuning, atau hijau. Kemudian, bahan yang telah disiapkan untuk digunakan sebagai merek dagang untuk memantau kesegaran udang secara visual, merah, kuning, dan hijau masing-masing mewakili segar, sedikit pembusukan, dan pembusukan. Nah, setelah ini kita akan menunjukkan gambar udang yang digunakan sebagai merek dagang untuk memantau kesegaran udang secara visual. Nah, ini dia gambar udang yang tadi. Sini ada warna merah, oranye, hijau. Warna fluoresen merek dagang berubah menjadi reseda dan kuning setelah 1 hari penyimpanan pada suhu 25 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius masing-masing. Dapat dilihat di sini terdapat 25 Celcius, 25 derajat Celcius, mohon maaf, dan 4 derajat Celcius. Dan sedangkan warna fluoresensinya berubah menjadi kuning pada suhu minus derajat 16 derajat Celcius setelah 5 hari. Ini yang paling bawah ini adalah gambar ketika udang berubah menjadi kuning pada suhu minus 16 derajat Celcius setelah 5 hari. Nah, selanjutnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di suhu yang rendah, maka udang ini akan menjadi awet atau tidak membusuk karena frekuensinya berubah menjadi kuning ya di minus 16 derajat Celcius. Selanjutnya, nah, baru-baru ini Zheng dan Kim dan kawan-kawan telah berhasil menyiapkan 3 probe fluoresen baru untuk kadaverin berdasarkan Julolidin fuse coumarin
yang dimodifikasi oleh berbagai gugus penarik elektron, seperti contohnya JDPY, JDNS, dan JDCN. Untuk probe ini, reaksi adisi azamikail dengan kadaverin telah dilakukan dan diikuti dengan reaksi eliminasi, menghasilkan respon fluoresensi dan kolorimetri rasio dan kolorimetri yang kinerja penginderaan cukup meningkat ketika kapasitas penarikan elektron telah ditingkatkan. Secara khusus, kinerja penginderaan yang paling baik untuk JDCN yang disubstitusi gugus dicyanovinil diamati, seperti respon cepat sekitar 60 detik, selektivitas tinggi dan rendah batas deteksi atau sekitar 14 nanometer. Selain itu, alat uji berdasarkan JDCN dibuat untuk memantau uap kadaver dengan perubahan fluoresensi radiometrik dari merah ke hijau. Selanjutnya, nah, berdasarkan hal yang tadi, alat uji yang tidak merusak dan di tempat pemantauan kesegaran daging sapi tanpa kontak secara real-time, secara langsung, telah berhasil diimplementasikan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengeksploitasi strategi yang efisien untuk merancang probe fluoresensi berbasis reaksi dan telah memberikan hasil yang menjanjikan platform penginderaan waktu nyata untuk pemantauan daging yang tidak merusak kesegaran daging tersebut. Selanjutnya yaitu bahan penginderaan berbasis nanopartikel. Nanopartikel logam seperti Ag dan Au telah banyak digunakan sebagai bahan kolorimetri untuk memantau polutan lingkungan dan kesegaran makanan karena sifat resonansi plasmonnya permukaan lokal LSPR yang unik. Sifat plasmonic nanopartikel bervariasi dengan aksi agregasi atau exapartikel dan perubahan warna yang disebabkan oleh jarak yang berbeda dapat digunakan sebagai alat analisis untuk deteksi kolorimetri aminah. Oke, selanjutnya baru-baru ini juga beberapa probe kolorimetri untuk memantau pembusukan makanan daging karena kepekaannya terhadap amina biogenik sebagian besar disebabkan oleh konversi NP non-agregat ke dalam bentuk agregat yang sesuai ketika terikat pada amina. Nah, namun material penginderaan berbasis nanopartikel ini sangat terbatas dalam penggunaannya. Karena apa? Karena interferensi photobleaching dan fluorensi latar belakang substrat. Dengan ini, sudah rekan kerja merancang dan mengembangkan fluorescent radiometrik baru nanosistem untuk mendeteksi histamin dalam makanan laut seperti ikan secara efisien berdasarkan upconversion nanopartikel atau UCNP yang didoping dengan ion antanida. Ya, pendinginan fluoresensi UCNP pada 548 nanometer dan fluoresensi yang tidak berubah pada 664 nanometer telah diamati melalui reaksi penggabungan azot berwarna dengan histamin. Dengan demikian, fluoresensi rasio 1548 atau 1664 telah berbanding terbalik dengan konsentrasi histamin. Batas deteksi 7,34 miligram per liter adalah sepertiga dari metode kolorimetri tradisional atau 25 miligram per liter. Nah, selain itu, sistem deteksi ini tuh dapat digunakan untuk deteksi kuantitatif histamin dalam sampel makanan laut.
Selain bahan penginderaan yang disebutkan tadi itu, beberapa bahan lain juga telah dilaporkan, seperti gel supramolekuler, film tipis organik, perovskit, susunan sensor kolorimetri, pewarna alami, dan lain-lain. Pada tahun 2020, Lee dan kawan-kawan telah mengembangkan 3 pasangan penginderaan baru yang dapat dialihkan dengan fotoreal atau DIBF2 PDK DTE dengan memasukkan unit saklar titaniletin atau DTE ke dalam pewarna difluoroboron beta diketonat atau PDK, di mana gugus PF2 PDK ini dapat merespon uap dari amina atau uap amina. Bahan-bahan ini juga telah menunjukkan perilaku perpindahan fluoresen yang luar biasa dan fotofokromisme atau NIR ketika disinari secara bergantian dengan cahaya biru atau inframerah infrared dekat dengan film toluena dan PMMA. Selanjutnya ada bahan penginderaan lainnya yang selain yang disebutkan tadi ya. Selanjutnya DIBF2 PDK DTE film PMMA telah menampilkan penginderaan 3 kali lipat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendeteksi uap N-propilamina yang mudah menguap melalui 3 jenis perubahan sinyal. Sinyal apa aja? Nih, fluoresen, kolorimetri, dan kolorimetri. Oleh karena itu, beberapa penginderaan 3 yang disiapkan berdasarkan ini, turunan DTE dapat digunakan untuk mendeteksi uap amina organik yang mudah menguap secara akurat dalam pemantauan makanan. Nah, tadi kita sudah bahas jurnal ini, jurnal dari Ziyong Li dan kawan-kawan yang dirilis pada tahun 2023 ini. Jadi dari jurnal ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa teknologi penginderaan yang handal dan metode deteksi sensitif itu tuh sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Amina biogenik toksik atau BA dan amina organik volatil atau VOA dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan serta menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, para peneliti telah mengembangkan berbagai probe fluoresen dan kolorimetri untuk mendeteksi amina dalam makanan dengan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi, respon cepat, pengoperasian yang mudah, dan biaya yang rendah tentunya. Selain itu, para peneliti juga telah mengembangkan bahan penginderaan aktif AIE untuk meningkatkan sensitivitas dan selektivitas deteksi amina organik dan biogenik dalam makanan. Jurnal ini diharapkan dapat memacu lebih banyak minat penelitian dalam desain bahan penginderaan baru untuk penelitian transformasi aplikasi di masa yang akan mendatang atau di masa depan. Seperti itu saja. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila mana ada salah pengucapan atau salah kata dari saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.